Oke, kita mulai pertemuan keempat bab 4 tentang memilih teknik pengumpulan data. Ada beberapa cara. Pertama, wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi langsung dengan responden atau informan. Wawancara juga bisa diartikan sebagai proses percakapan atau komunikasi yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka. Hal-hal yang membedakan wawancara dengan percakapan biasa adalah: pertama, pewawancara dan responden pada umumnya belum saling kenal. Kedua, pewawancara selalu bertanya. Ketiga, responden selalu menjawab. Keempat, pertanyaan yang ditanyakan mengikuti alur pembicaraan, panduan yang sudah disiapkan. Kelima, pertanyaan bersifat netral, artinya pewawancara tidak mengarahkan terhadap suatu jawaban tertentu. Kelebihan wawancara. Pertama, bisa memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya mengenai suatu masalah. Kedua, informasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. Ketiga, bisa dipastikan bahwa memang betul respondenlah yang memberikan jawaban. Keempat, peneliti berusaha agar pertanyaan sungguh-sungguh bisa dipahami responden. Kelima, cara-cara bertanya lebih fleksibel. Artinya, bila jawaban responden tidak memuaskan atau tidak tepat dan lengkap, maka pewawancara bisa mengajukan pertanyaan lain atau mengalihkannya pada topik berikutnya. 6. Informasi yang lebih dipercaya kebenarannya. 7. Responden akan lebih bersedia mengungkapkan berbagai keterangan yang enggan diberikannya. Kelemahan wawancara. 1. Terdapat kesangsian akan kebenaran jawaban yang diperoleh, karena apa yang diucapkan seseorang tentang sesuatu belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kedua, kondisi pewawancara tidak selalu stabil dalam menghadapi berbagai orang secara berturut-turut. 3. Lebih banyak diperlukan biaya tinggi dan waktu lama apabila alamat responden jaraknya jauh. Kedua, angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis pada responden. Tujuan pokok pembuatan kuesioner yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei, memperoleh informasi dengan reliabilitas, kepercayaan, dan validitas kebenaran setinggi mungkin. Jenis-jenis angket. 1. Angket tertutup, yaitu angket berisi pilihan dan responden hanya tinggal memilih jawaban yang telah disediakan, tanpa ada pilihan lain. Contoh, apakah Anda setuju penjurusan di SMA dimulai sejak kelas 10? A. Ya. B. Tidak. Kedua, angket terbuka, yaitu bentuk angket berupa pertanyaan dan responden bisa menjawab secara bebas menurut pendapatnya, tanpa dibatasi. Contoh, menurut saudara, pekerjaan apa yang diminati mahasiswa-mahasiswi setelah lulus kuliah? Ketiga, angket semi terbuka, yaitu bentuk angket yang jawaban atas pertanyaan sudah disediakan, tetapi responden bisa diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain. Contoh, profesi apakah yang Anda inginkan? A. Jurnalis. B. Detektif. C. Bisa diisi sesuai dengan keinginan masing-masing. Kelebihan angket. Responden mudah mengisinya, sehingga tidak perlu waktu khusus. Tidak memerlukan kehadiran peneliti karena angket bisa dikirimkan. Pembagian angket bisa dilakukan secara serentak meskipun jumlah respondennya banyak. Responden bisa menjawab menurut waktu dan kesempatan yang ada. Identitas responden bisa disembunyikan, sehingga responden bisa menjawab pertanyaan dengan jujur dan apa adanya. Seluruh responden mendapat pertanyaan yang sama. Kelemahan angket. Memerlukan responden yang sudah pasti tidak buta huruf. Ada kalanya jawaban responden tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Membuat angket atau kuesioner yang baik tidaklah mudah. Ada kemungkinan angket tidak dikembalikan. Angket bisa diisi oleh orang lain yang sebenarnya bukan responden yang kita mau. Ketiga, observasi. Observasi pengamatan merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Kriteria observasi sebagai berikut. 1. Pengamatan direncanakan sistematis. 2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian. 3. Pengamatan harus dicatat secara sistematis. 4. Pengamatan bisa dicek kebenarannya. Kelebihan observasi. 1. Terdapat kemungkinan untuk mencatat
hal-hal perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian atau perilaku tersebut terjadi. 2. Bisa memperoleh data dari subjek, baik yang tidak dapat ataupun tidak mau berkomunikasi secara verbal, misalnya bayi. 3. Objek penelitian yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberikan angket atau wawancara. 4. Memungkinkan pencatatan secara serentak terhadap berbagai gejala karena dibantu peralatan lain. Kelemahan observasi. 1. Diperlukan waktu lama untuk memperoleh hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Misalnya, untuk mengetahui upacara penguburan jenazah pada suatu suku tertentu, maka pengamat harus menunggu sampai ada yang meninggal. 2. Pengamatan terhadap suatu fenomena yang telah lama terjadi tidak dapat dilakukan secara langsung. Misalnya, untuk mengamati sejarah kehidupan seseorang yang tidak akan bisa dilaksanakan. 3. Ada beberapa kegiatan yang datanya tidak mungkin diperoleh melalui observasi. Misalnya, masalah kehidupan rumah tangga, rahasia pribadi, dan lain-lain. 4. Ada kecenderungan responden yang akan mengetahui dirinya sedang diobservasi akan bertingkah laku sesuai yang diinginkan pengamat. 5. Observasi bisa berhenti karena adanya gangguan-gangguan yang tidak bisa dihindari, seperti hujan, bencana alam, kebakaran, dan lain-lain. 4. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel-artikel yang terdapat di surat kabar, majalah, serta berbagai data dari internet dan lain sebagainya, yang bisa ditransfer peneliti sebagai tambahan data penelitian yang lebih relevan dan akurat untuk bidang yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mengclipping, dan mengutip berbagai data dari buku, berita, foto, majalah, dan lainnya, yang dapat mendukung penelitian serta memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan menguatkan konsep yang digunakan. Berikut contoh topik penelitian dan teknik pengumpulan datanya. 1. Meneliti tentang peristiwa sejarah Gerakan 30 September 1965. Teknik pengumpulan data bisa menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan peristiwa ini dan wawancara dengan tokoh-tokoh maupun saksi-saksi sejarah yang masih ada saat peristiwa itu terjadi. 2. Meneliti tentang anak jalanan dan pengamen di perempatan lampu merah di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data bisa menggunakan pengamatan, observasi langsung di beberapa perempatan lampu merah di Pekanbaru oleh peneliti langsung, dan studi kepustakaan. Kemudian, bisa mewawancari pihak-pihak berwenang mengurus masalah ini, seperti Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pejabat lembaga yang berwenang mengurus masalah ini. 3. Meneliti tentang kebiasaan membaca mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas ABCDE. Teknik pengumpulan data bisa dengan menggunakan angket, kuesioner pada mahasiswa-mahasiswi FISIP Universitas ABCDE, serta studi kepustakaan. Kemudian, mewawancarai dosen-dosen FISIP Universitas ABCDE yang mengajar dan mendidik mereka. Keempat, meneliti tentang angkatan kerja pada masyarakat Kelurahan A, Kecamatan B, tahun 2017. Teknik pengumpulan data dengan mewawancari kepala atau pejabat yang berwenang mengurus masalah ini, seperti Badan Pusat Statistik, Kelurahan, dan Kecamatan. Lalu, menggunakan studi kepustakaan dengan berbagai data statistik berkaitan dengan topik penelitian, termasuk berbagai buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kemudian, menggunakan angket kuesioner yang diberikan pada masyarakat Kelurahan A, Kecamatan B yang bekerja. Hanya beberapa saja, sebagai sampel penelitian. Itulah tadi teknik pengumpulan data, mulai dari wawancara, angket atau kuesioner, observasi atau pengamatan langsung, dan juga studi kepustakaan. Keempatnya dipilih
berdasarkan topik penelitian tertentu. Sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih.